Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Ganda Santoso dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami, di mana di situ kita disuruh untuk membedah jurnal kemudian merangkumnya. Dari judul jurnal yaitu Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah dari penulis Rahmat Ilyas, asal Universitas STIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Langsung saja berikut rangkuman yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai itu untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan sendiri pada intinya berarti I believe, I trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti trust, berarti lembaga pembiayaan selaku sohib al-mahal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Kemudian aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, korat, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontingensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiyah. Falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah dalam menjalankan operasinya, yang pertama yaitu menjauhkan diri dari unsur riba. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangan dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian, dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu yang pertama aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, Bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur masyrir, gharar, riba, serta bidang usaha harus halal. Yang kedua, aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Kemudian lazimnya dalam berbisnis, prinsip pembiayaan ada tiga skim yang dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya yang pertama yaitu pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi yang pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Kemudian poin kedua mengenai jenis-jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi
tiga. Yang pertama yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga yaitu pembiayaan jangka waktu panjang. Maksudnya pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Pembiayaan ini sendiri bersifat aktiva produktif. Maksudnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi pembiayaan mudharab dan pembiayaan musyarakah. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas yang dijual. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip sewa, transaksi ijarah atau sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktif tidak produktif yang berkaitan dengan aktivasi pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman korat atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara Bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicil dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi korat dalam perbankan biasanya terbagi ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama sebagai pinjaman talangan haji, yang kedua sebagai pinjaman tunai dan produk kartu kredit syariah, yang ketiga sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan yang terakhir sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Dua fungsi utama bank syariah adalah yang pertama yaitu mengumpulkan dana, kemudian yang kedua yaitu menyalurkan dana. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan secara umum. Analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Di poin ini ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang dilakukan, yaitu pendekatan jaminan, kemudian pendekatan karakter, terus pendekatan kemampuan pelunasan, dan yang terakhir pendekatan dengan studi kelayakan. Kemudian yang kedua, penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan ini didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Yang ketiga, penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah poin pertama, berkas dan pencatatan. Poin kedua, data pokok dan analisis pendahuluan. Poin ketiga, penelitian data. Poin keempat, penelitian atas realisasi usaha. Kemudian penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, dan yang terakhir laporan keuangan dan penelitiannya. Yang keempat, penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern di sini maksudnya adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial.
Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi rangkuman yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.